Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya M. Junidi Zidane, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di video kali ini kita akan membahas yaitu perbedaan antara proses dan thread di mata kuliah sistem operasi. Jadi di sini kita akan membahas apa itu proses dan apa itu treatment, dan kita akan masuk perbedaannya dan perubahan status proses dan treatment pada OS. Menunya seperti ini. Kita pertama akan membahas pengertian, yaitu pengertian proses, pengertian treatment, dan itu perbedaan keduanya, dan selanjutnya itu perubahan status proses. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada pengertian proses dan thread. Kali ini pasal proses. Proses adalah sebuah peristiwa adanya sebuah program yang dapat dieksekusi. Sebagai sebuah eksekusi proses, maka hal tersebut membutuhkan perubahan keadaan. Keadaan dari sebuah proses dapat didefinisikan oleh aktivitas proses tersebut. Suatu proses adalah lebih dari kode program, di mana kadang kala dikenal sebagai tulisan. Contohnya binary dan sebagainya. Selanjutnya, proses juga termasuk aktivitas yang sedang terjadi, sebagaimana digambarkan oleh nilai pada program counter dan isi dari daftar prosesor atau prosesor register. Suatu proses umumnya juga termasuk proses stack yang berisikan data temporer seperti parameter metode, address yang kembali, dan variabel lokal, dan semua data section yang berisikan variabel global. Setiap proses mungkin menjadi satu dari beberapa state berikut, antara lain yaitu new, ready, running, waiting, atau terminate. Setiap proses dipresentasikan adanya sistem operasi berdasarkan proses control block atau VCB. VCB-nya. Selanjutnya, proses memiliki dua karakteristik, namun karakteristik dilakukan secara independen oleh sistem operasi. Yang pertama yaitu resource ownership atau kepemilikan sumber daya, yang mana proses ini mempunyai ruang alamat virtual untuk menangani image proses yang didefinisikan dalam VCB, proses coin block tadi. Yang kedua itu scheduling executions atau penjadwal eksekusi. Mengikuti suatu path atau eksekusi trends, ada pergantian dari satu proses ke lainnya. Unit dari kepemilikan sumber daya diacu sebagai proses atau sekutu thread yang salah satu dapat mengganggu thread yang lain di dalam proses yang sama, karena thread pakai ruang memori virtual dan sumber daya lainnya. Selanjutnya kita akan masuk ke pengertian thread. Thread adalah unit dasar dari penggunaan CPU. Thread mengandung thread ID, program counter, register set, dan stack. Sebuah thread berbagai kode station, data session, dan sumber daya sistem operasi dengan thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Thread juga sering disebut lightweight process, proses yang berat. Sebuah proses tradisional atau hardware proses mempunyai thread tunggal yang berfungsi sebagai pengendali. Lightweight itu proses yang mudah. Perbedaan antara proses dengan thread tunggal dalam proses dengan thread yang banyak adalah proses dengan thread yang banyak dapat mengerjakan lebih dari satu tugas pada satu satuan waktu. Perbedaan proses dan thread. Di sini kita dapat perbedaan antara proses dan thread. Yang sebelah kanan ini adalah sebelah kiri adalah proses, yang sebelah kanan ini adalah thread. Di mana perbedaannya itu pada proses membutuhkan waktu yang lebih lama, sedangkan thread membutuhkan waktu lebih sedikit karena dia sangat mudah. Selanjutnya membutuhkan waktu yang lebih lama juga untuk mengakhiri proses
sedangkan thread membutuhkan lebih waktu sedikit. Untuk melakukan switch agak sulit pada switch antar proses, sedangkan thread lebih mudah. Proses memiliki ruang alamat sendiri-sendiri, sedangkan thread menggunakan secara bersamaan ruang alamat dari proses menciptakannya. Masing-masing proses memiliki salinan segmen data dari parent prosesnya, sedangkan thread memiliki akses langsung ke segmen data dari prosesnya. Proses harus menggunakan komunikasi antar proses, sedangkan thread dapat saling komunikasi dengan thread lain dalam satu proses. Proses memiliki overhead, sedangkan thread tidak. Selanjutnya, proses hanya dapat mengalihkan proses anaknya, sedangkan pada thread dia itu tidak menggunakan anakan. Proses pada parent proses tidak mempengaruhi proses anakan, sedangkan perubahan pada thread utama seperti pembatalan atau perubahan proses dapat mempengaruhi tingkah laku thread lainnya dalam satu proses. Selanjutnya kita akan masuk perubahan status proses pada OS. Yang pertama yaitu status proses. Status proses selalu berubah-ubah selama suatu program eksekusi atau dijalankan. Sebuah proses menandakan bagian dari proses yang sedang aktif. Beberapa status tersebut ialah yang pertama adalah itu new atau proses baru diciptakan. Yang kedua running, proses sedang dijalankan. Waiting, proses sedang menunggu. Ready, menunggu untuk dilayani prosesor. Terminal, proses telah menyelesaikan eksekusi. Ini kita akan masuk diagram status proses, di mana diagram new ada paling atas, sedangkan itu ready setelah new, terminal di sebelah kanan, running, dan waiting ini untuk prosesnya. Dan di sini dia terdapat pengajaran pengiriman langsung ke thread. Selanjutnya kita akan masuk pada proses control block yang kita sebutkan di awal tadi, yaitu proses control block. Sistem operasi membutuhkan banyak informasi mengenai proses. Guna pengelolaan proses, semua informasi ini ada PCB. PCB mengandung beberapa informasi seperti berikut. Procedure state berisi informasi status proses yang tadi. Selanjutnya, program counter berisi informasi mengenai alamat instruksi yang akan digunakan selanjutnya. CPU register berisi register CPU apa saja yang digunakan. CPU Coding Information berisi penjadwalan proses beserta algoritmanya. Memory Management Information berisi informasi tentang beberapa jumlah memori yang digunakan. Limit Register, tabel segmen, dan lain-lainnya berkenaan dengan penggunaan memori. I/O Status Information berisi informasi tentang perangkat apa saja yang digunakan dalam proses. Outcoding berisi informasi tentang statistik eksekusi proses seperti waktu yang diperlukan, jumlah proses, dan lain-lainnya. Perubahan proses thread pada OS. Program yang didiskusikan oleh thread pada OS itu, pertama dia terbagi dengan dua, yaitu proses berat atau heavyweight, proses tradisional, proses ringan atau lightweight, yaitu thread. Thread terdiri dari ID thread, program counter, himpunan registrasi, dan stack. Thread dapat melakukan lebih dari satu pekerjaan pada waktu yang sama, yaitu multi-threading. Thread bekerja sama dengan thread lain dalam penggunaan bagian kode, bagian data, dan resource. Dengan penggunaan thread, CPU dapat secara ekstensif di antara thread dapat menggunakan manajemen memori. Keuntungan kita menggunakan thread ini, yang pertama itu cepat tanggap. Yang kedua, pemberdayaan resource, ekonomis, dan pemberdayaan arsitektur multiprosesor. Selanjutnya kita akan masuk ke macam-macam thread, yaitu pertama ada single thread dan multi thread. Single thread yaitu proses hanya mengeksekusi satu thread saja pada satu waktu, sedangkan multi thread itu mengeksekusi sejumlah thread dalam satu waktu. Model multi-threading yaitu pertama many to many. Beberapa thread user level dipetakan ke dalam single kernel thread. Penggunaan pada sistem tidak memerlukan
Selanjutnya one to one. Setiap user level thread dipetakan ke kernel thread. Contohnya Windows 95, 98, NT dan Windows 2000. Selanjutnya many to many. Membolehkan setiap user level thread dipetakan ke banyak kernel thread. Membolehkan sistem operasi membuat sejumlah kernel thread. Contohnya Windows NT atau 2000 dengan paket thread Fiber 10 dan Solaris 2. Jadi kesimpulannya, proses dan thread merupakan dua bagian saling berhubungan, berkaitan. Suatu program yang sedang dieksekusi merupakan pengertian dari suatu proses. Proses membutuhkan sumber daya sistem operasi mengeksekusi proses dengan dua cara, yaitu batch system yang mengeksekusi job dan timestamp system yang mengatur pengeksekusian program penggunaan user atau teks. Proses berisikan stack yang menyimpan alamat register. Pada stack merupakan bagian dari thread. Thread berbagai kode execution dan station dan juga sumber daya sistem operasi dengan thread lain yang dalam proses sama. Kelebihan thread antara lain responsif, berbagai sumber daya dan ekonomis, serta volatilitas arsitektur Microsoft. Oke, baiklah, sekian dari video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.